Oke, ini tuh katanya ada yang, wah kata Mas Rudi katanya ngena banget. Iya, jadi Sobat Pina banyak orang sekali begitu mau ngomongin tentang hijrah, apalagi hijrah secara finansial. Sepertinya banyak sekali di lingkungan saya di pribadi gitu ya Bang Amsi, kayaknya berat banget mengartikan hijrah secara finansial itu gitu ya. Tapi kalau misalnya memang dari awal kita nggak hijrah loh, orang memang kita sudah menjalankannya, tinggal mana yang sesuai yang memberikan ketenangan. Karena tadi kalau kita hanya ngomongin tentang dari sisi keuntungannya aja, sebenarnya keuntungan tuh berapa sih? Ada naruh 1 miliar juga udah bisa ketebak kok untungnya berapa gitu ya. Tapi yang namanya tadi ketenangan gitu dan keuntungan atau investasi yang paling bagus kata Mang Ansyi tadi ada kesehatan, silaturahmi gitu ya. Kemudian dengan berbagi, sedekah dan lain-lain. Jadi pemaknaan mengenai hijrah ini jangan terlalu dibuat menjadi lebih berat sehingga kayaknya menjalankannya juga kayaknya jadi maju mundur gitu ya Mang Amsi ya gitu. Jadi balik lagi ke kita bahwa ngomongin hijrah secara finansial itu bisa dimulai dengan hal-hal yang kecil terlebih dahulu, pemaknaannya itu apa, kemudian tujuannya seperti apa, barulah kita menggunakan instrumen-instrumen keuangan yang memang kedepannya akan membuat kita nyaman dan berkah pastinya. Oke, Mang Amsi, ini kan banyak banget ya Sobat Pina yang akan tanya-tanya. Nanti kita akan buka pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan dijawab sama Mang Amsi. Tapi sebelumnya, kita menarik lagi. Ngomongin tentang hijrah secara finansial. Tadi itu portofolionya udah di-spill. Hampir 90% gitu ya, itu di saham semua. Sisanya itu ada di reksadana, kemudian ada di sukuk, kemudian ada di cash lah gitu untuk perputaran misalnya yang per minggu atau per bulan. Itu nggak takut gitu Mang Amsi kalau misalnya hampir semua portofolio 90% masuk di saham? Karena gini Kak, dalam investasi itu kan ada peribahasa, kalau kita buat ya peribahasanya, kenal risiko, kanal rezeki. Kenal risiko, kanal rezeki. Jadi kita mengenali risk profile atau profil risiko investasi itu adalah saluran rezeki kita. Saluran rezeki kita. Jadi sebenarnya kalau kita dari awal sudah menentukan dan sudah menyatakan bahwa diri kita ini memang agresif atau misalnya mampu menahan kerugian dalam waktu yang agak lama, tidak masalah kalau sahamnya lebih banyak gitu. Tapi kalau teman-teman atau Sobat Pina misalnya ketika ada namanya ada risk profile assessment ya. Kalau kita mau misalnya menjadi investor itu suka ada kuesioner profil risiko, kemudian kita cek, kita isi jawabannya begitu. Pertanyaannya kita jawab, nanti ada muncul Anda ini investor konservatif, moderate, agresif kan seperti itu. Nah kalau dari awal sudah mau konservatif, jangan paksain di saham lebih banyak kan seperti itu. Jadi kalau bagi saya sih, meskipun bahkan ya kalau saya itu 100% di saham, it's okay, nggak masalah gitu. Kenapa? Karena kalaupun misalnya portofolio itu misalnya katakanlah belum pulih dalam waktu yang dekat, toh itu tidak mengganggu pertama dana darurat kami gitu ya, kemudian tidak mengganggu dapur, tidak mengganggu misalnya dana pendidikan anak gitu. Kenapa? Karena bagi kita investasi itu sesuatu yang katakanlah sudah kita ikhlaskan gitu, ikhlaskan dari awal gitu, bukan sesuatu yang harus tumbuh dalam waktu dekat. Nah bedanya kan begini Kak, sekarang ini banyak orang yang mau investasi itu karena ingin kaya dalam waktu yang dekat gitu, cepat kaya gitu, ingin ratusan persen dalam hitungan hari atau bulan gitu. Artinya gimana? Akhirnya mereka terjebak dalam skema Ponzi kah, investasi bodong, arisan bodong, dan seterusnya. Jadi mereka itu kalau ditawar investasi yang legal, mereka nggak mau karena rendah atau lambat tumbuhnya. Tapi aman gitu. Meskipun seanjlok-anjloknya saham, toh pada akhirnya akan balik lagi kalau memang perusahaannya bagus ya. Ya tunggu 5-10 tahun balik lagi gitu. Cuman masalah waktu aja, rugi di waktu gitu. Tapi kalau misalnya di investasi bodong ya udah jelas nggak bisa kembali lagi. Mau demo ke OJK nggak akan balik. Mau demo ke perusahaan nggak akan balik gitu. Karena yang namanya Ponzi scheme atau skema Ponzi itu nggak dipakai aja udah rugi, apalagi dipakai uangnya sama foundernya kan seperti itu. Jadi kalau bagi saya kenapa sih banyak di saham? Karena saya dari awal pertama uang di saham itu menyisihkan uang yang katakanlah kalaupun misalnya sampai tergerus itu nggak masalah karena dalam waktu dekat nggak akan diambil. Karena untuk dalam waktu dekat kita udah, jadi sebelum masuk ke investasi kan kita berusaha belajar financial planning ya Kak, dari Kak Rista tuh belajaran juga kan, dari Pina juga. Misalnya kita lihat dana daruratnya berapa nih, cukup sampai berapa tahun begitu, dana pendidikan anak sudah aman, dana dapur tidak terganggu. Jadi meskipun sahamnya sekarang ada yang anjlok, saya punya saham yang anjlok 30%-an misalnya, saya masih bisa masak kok gitu, saya masih bisa makan enak kok, saya masih liburan juga nggak ada kepikiran saham gitu ya. Gak kepikiran saham ya, jadi seliburan kemana aja santai aja, emang sahamnya turun ya gak apa-apa, nanti juga naik lagi kalau bagus makan gitu. Semudah itu kalau saya ya teman-teman. Seperti itu.
Harusnya sih idealnya seperti itu mengamati gitu, tapi kenyataannya gitu ya, banyak masyarakat kita mungkin ya karena tingkat literasi edukasinya tentang keuangannya juga masih butuh bantuan kita ya mengamsi ya gitu ya. Kemudian dengan adanya dunia sosial media ini orang bisa mengakses, bisa melihat, wah enak banget tuh dengan hanya modal sekian gitu ya. Kemudian bisa dapat ABCD, wah banyak banget nih dengan modal hanya 1 juta investasi dapat ABCD. Jadi banyak sekali masyarakat yang berpikir bahwa ketika berinvestasi itu adalah salah satu jalan paling cepat untuk kaya gitu kan ya. Nah ini nih yang agak sedikit repot gitu ya Sobat Tina ya. Jadi setuju dengan Bang Amsi, kita harus belajar dulu gitu. Kalau tadi Bang Amsi, kenapa sih porsi portofolionya ada di saham hampir 90%? Karena beliau udah membagi-baginya. Buat dana daruratnya udah aman, kemudian untuk dana pendidikan anak juga aman, untuk dapur juga aman. Jadi once kalau ternyata gitu ya sahamnya lagi ada yang turun, bahkan tadi rugi hampir 30%, Bang Amsi nggak gila sebelum waktunya gitu kan ya. Bang Amsi itu udah aman gitu kan ya. Kenapa? Karena memang tujuan berinvestasi bukan untuk kaya dalam semalam, tapi memang ada jangka waktunya. That's why pada saat kita mau berinvestasi memang penting sekali untuk kita paham apa sih tujuannya, berapa lama sih waktunya, berapa yang bisa disisihin, kalau ada resikonya seperti apa gitu. Jadi kata Bang Amsi tadi, kenal dulu gitu ya. Jadi tidak sembarangan berinvestasi. Ini menarik yang Bang Amsi ya. Oke, Bang Amsi, ini ada pertanyaan lagi gitu kan. Oke, ini kita langsung beralih ya kan gitu. Nah, banyak orang yang bertanya nih, kalau kita ngomongin tadi konsep investasi gitu ya. Kalau Bang Amsi kan tadi apa ya, aku melihatnya kan sesimpel itu ya Bang Amsi ya. Ya rugi ya nggak apa-apa, orang belum dipakai gitu kan ya. Tapi kan tidak semua orang kayak Bang Amsi pemahaman tentang investasi. Oke. Bang Amsi, kita perlu ingetin lagi deh buat Sobat Ina, pada saat mereka memulai investasi, konsep seperti apa yang harus ada di kepala tentang investasi, Bang Amsi? Oke, yang pertama itu saya punya singkatan Halloween ya, tapi bukan Halloween biasa di Amerika ya. Okay. Halloween gitu. Halo ini singkatan baru nih bulan Ramadan nih. Kayaknya saya yang tahu kalau misalnya jelas sama Bang Amsi ada aja singkatan ya. Iya kan Amsi ya. Amsi ahli membuat singkatan iseng gitu Amsi. Jadi kita bikin lagi nih. Kita bikin lagi Halloween sekarang. Halloween itu H-nya halal. Jadi pastikan investasinya halal. L yang pertama itu legal. Legal itu berarti sudah terdaftar di OJK, diawasi oleh OJK, jelas produknya ada begitu. Kemudian L yang kedua, halo L-nya kan 2 nih. L yang ketiganya, L yang kedua atau yang ketiga itu adalah logis. Logis gak returnnya kalau dalam sehari 20%. Logis gak return imbal hasilnya kalau sebulan bisa 1000%. Atau misalnya ratusan persen begitu. Nah itu kan logis nggak? Gitu. Pertanyaannya harus dijawab oleh masing-masing Sobat Bina ya. Jadi halal, legal, logis, win. O-nya 2, Halloween gitu. O-nya 2. O-nya O-nya L-nya udah tadi. O-nya itu adalah objektif. Objektif itu tujuan investasinya apa sih? Objektif itu kan tujuan ya. Tujuan investasi itu apa sih? Misalnya naik haji, kuliah lagi, dana pendidikan anak itu kan tujuan. Kemudian objektif ya. Kemudian W-nya waktu. Time frame-nya berapa lama? Misalnya naik haji 10 tahun, 5 tahun, umroh seberapa bulan lagi misalnya kan gitu. Terakhir in itu instrumennya. Jadi Halloween bener ya. Halal, legal, logis, objektif, waktu, instrumen. Jadi itu sebenarnya panduan untuk pemula investasi atau investor pemula itu. Pastikan kehalalannya, legalitasnya, logis tidaknya, kemudian tujuan investasi apa, waktunya berapa lama lagi, instrumen yang dipilih apa. Karena dari hal tersebut kita bisa menentukan misalnya tujuannya naik haji 10 tahun lagi. Beli biaya ONH-nya ya, bukan hajinya karena sekarang lama hajinya itu. Misalnya beli siskohatnya, beli porsinya itu misalnya 10 tahun lagi. Nah, 10 tahun lagi itu berapa yang dibutuhkan? Kemudian instrumen yang cocok apa? Kalau 10 tahun lagi kan bisa di saham, bisa reksadana gitu. Kalau misalnya setahun lagi jangan di saham, belilah reksadana pasar uang. Gitu, yang syariah. Nah itu udah ada yang ngerangkumin. Halal, legal, logis, objektif, waktu, instrumen. Nah itu kan singkatan baru, Mbak. Biar baru aja setiap tahun ada yang baru begitu.
Dan kepikiran aja loh Bang Ansi ya, tiap tahun bikin aja gini. Oke, Bang Ansi, berarti kalau kita ngomongin tentang investasi nih, Sobat Pina, yang perlu dipahamin adalah satu, investasi itu bukan cara cepat Anda untuk kaya dan semalam. No, gitu ya. Tapi kalau Bang Ansi selalu bilang, Halloween itu untuk di tahun ini, gitu ya, punya singkatan yang terbaru namanya Halloween. Berarti satu, udah pasti karena kita hari ini ngomong tentang hijrah finansial dengan investasi yang halal, haknya adalah halal, gitu kan ya. Jadi pilihlah instrumen-instrumen investasi yang benar-benar halal dan barokah pastinya. Kemudian yang kedua, legal gitu ya. Ini terdaftar nggak di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini Sobat Tina dengan mudahnya bisa mengakses gitu ya website dari Otoritas Jasa Keuangan. Masukin aja tuh ya daftar investasinya. Nanti kelihatan dia bodong atau enggak, oke? Kemudian yang ketiga, L-nya itu logis. Artinya pada saat kita diberikan iming-iming gitu ya keuntungan, investasi aja 20 juta dalam waktu 20 hari dapatnya 50%. Ya ampun gitu. Aku sama Bang Amsi langsung berinvestasi hari itu juga gitu ya. Oke, jadi returnnya logis atau enggak, oke? Kemudian objektifnya, jadi tujuan keuangannya untuk berinvestasi itu apa? Apakah untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang? Apakah untuk dana pendidikan anak, dana pensiun, atau misalnya dana untuk umroh, naik haji gitu ya? Apa nih gitu? Nah, kemudian baru kita ngomongin tentang waktunya. Berapa lama gitu ya? Tadi yang jangka pendek, menengah, jangka panjang. Apakah di bawah 1 tahun, di atas misalnya 2 atau 3 tahun, kemudian atau misalnya di atas 5 tahun. Nah, kemudian baru kita pilih instrumennya. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya aku bilang sendiri nih Bang Ansi ya, investasi itu seperti kendaraan. Jadi kendaraan untuk jarak yang pendek udah pasti beda. Jarak untuk yang agak sedikit jauh juga pasti beda. Betul ya Bang Ansi? Apalagi yang jauh banget gitu. Nah, tapi apapun itu, Sobat Pina harus paham bahwa investasi sekali lagi, Bang Ansi ingetin, bukan cara untuk Anda kaya dalam sekejap. Ada prosesnya gitu ya. Bahkan seorang Mang Amsi pun yang sudah memulai investasi dari tahun 2007, hari ini pun masih mengalami kerugian hampir 30%, dan wajahnya masih fine-fine aja. Nggak stres, nggak pasang status di sosial media juga, enggak ya Mas gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah enggak ya. Oke, baik Mang Amsi, kita lanjut lagi gitu ya. Sebelum kita jawabin pertanyaan-pertanyaan dari para Sobat Pina. Oke, Mang Amsi, gini nih, kalau kita ngomongin tentang investasi gitu ya, banyak sekali konsep-konsep yang bilang misalnya, oh oke, kamu berinvestasinya misalnya di saham misalnya 50%. Oke. Atau misalnya, oh jangan deh, jangan pernah di saham, ke reksadana aja dulu buat kamu yang baru-baru gitu kan ya. Oke. Atau kalau misalnya kamu ibu rumah tangga, investasinya ya udahlah di main tempat-tempat yang aman aja, mulai Facebook dan lain-lain. Nah, sebenarnya buat Mang Amsi ini gitu, setuju nggak sih kalau misalnya kayak pemula investasinya beda? Kalau untuk yang agak naik sedikit investasinya juga beda. Untuk yang udah expert jenis investasinya juga beda. Apakah memang harus dibeda-bedain gitu tuh Mang Amsi? Ya Kak, jadi kalau menurut saya sih investasi itu ibarat belajar berenang ya. Jadi berenang itu kan biasanya nggak langsung di yang dalam. Misalnya yang dangkal dulu, kemudian kalau udah di situ udah terbiasa, cari yang agak dalam, udah biasa lagi baru ke langsung yang dalam. Sekali juga udah biasa ya, udah biasa menguasai. Atau misalnya yang belajar mobil gitu. Kalau belajar mobil kan nggak langsung ke jalan tol biasanya. Misalnya jalannya di yang mudah dulu begitu atau gimana. Jadi semua proses belajar itu bertahap, gradual gitu. Saya dulu pun nggak langsung berani ke saham ya. Pertama kali saya beli itu deposito. Kemudian baru ke reksadana. Reksadana sukuk waktu itu tahun 2007 ya. Dan dulu teman-teman ribet lah kalau investasi dulu itu harus pakai berkas semua gitu, harus datang. Karena saya tinggalnya di hutan. Jangankan ke Bandung atau ke Jakarta, ke Cianjur aja dulu itu 4 sampai 5 jam ke kota Cianjurnya gitu. Dari Cianjur ke Bandungnya kan 3, ke Jakarta apalagi bisa macet 8 jam kalau macet. Jadi hanya untuk mengirim berkas itu saya butuh waktu 4 sampai 5 jam. Jadi kalau yang sekarang tinggal di genggaman tangan harusnya lebih mudah berinvestasi. Cuman saking mudahnya juga orang akhirnya terjeblos juga ke investasi bodong misalnya, atau misalnya ke langsung di saham. Mungkin Kak Arista bisa lihat fenomena ketika pandemi banyak kolonials kan, bukan milenial lagi ya, tapi kolonial gitu. Kolonial itu yang berinvestasi ketika zaman corona gitu. Itu kan banyak yang hype gitu, langsung di saham, langsung di kripto yang mereka akan untung besar gitu. Ternyata kan sekarang mereka, saya nggak suka kan nanya kemana ya mereka ya gitu. Ternyata di investasi itu bukan hanya euforia, tapi juga endurance gitu. Investasi itu bukan hanya masalah untungnya berapa dalam waktu yang singkat, gitu, tapi berapa lama. Jadi investasi itu bagi saya adalah maraton, bukan sprint. Jadi bukan lari pendek ya, tapi lari panjang, nafasnya diatur supaya kita tetap jadi investor gitu.
supaya masih tertawa ketika minus 30%, gimana caranya gitu. Itu kan ada psikologinya di situ. Bagi saya investasi itu belajar kehidupan yang sebenarnya begitu, bukan hanya sekedar cari untung. Untung mah gampang gitu. Kenapa? Karena bisa dengan kita belajar dengan banyak hal begitu ya. Tapi ketika rugi, apa kita siap dengan kerugian itu? Sekali lagi, jadi istilahnya yang perlu diperhatikan ya memang tadi bertahap gitu ya. Misalnya kalau di awal, kalau saya sih menyarankan, di sini juga saya mengajarkan ke ibu-ibu juga ya, ibu-ibu yang baru belajar investasi. Saya suka menyarankannya belajar di reksadana pasar uang syariah bahkan. Kenapa? Karena saya bangun itu kesadaran investingnya dulu. Jadi kan reksadana itu sebenarnya batu loncatan dari saving society menuju investing society gitu. Jadi gayanya seperti menabung, tapi yang dibelinya instrumen investasi itu reksadana kan. Sebenarnya seperti itu. Jadi gayanya seperti menabung biasa, bisa dengan 100.000, bahkan 10.000, bahkan 50.000, bahkan dari marketplace gitu. Belinya bisa dari genggaman tangan gitu. Tapi yang dibelinya bukan tabungan, tapi investasi gitu. Jadi sebenarnya reksadana itu jalan apa ya istilahnya, jembatan lah dari seorang penabung menuju investor. Kalau berani ya langsung investor tidak masalah. Tadi kenali risikonya masing-masing. Kalau udah dari awal kayak saya dulu langsung di saham misalnya, di depositonya cuma 1-2 bulan, nah ternyata nggak menarik ya langsung di saham gitu. Tapi saya siap rugi, bahkan siap bangkrut dengan saham itu ya nggak masalah gitu. Tapi kalau dari awal, aduh saya kayak takut nih ya, jangan paksain. Jadi kenal risiko, kenal rezeki. Kenal risiko, kenal rezeki. Your risk is your risk. Risikomu rezekimu.